Aku baru saja berbincang dengan Kang Mas Dahlan. Dia baru pulang dari Cianjur atas undangan pemulung ajengan di sana. Ada satu hal yang membuatku terdiam. Dia memberitahu bahwa dia diminta untuk menikahi putri penghulu ajengan itu, dan dia menyetujuinya. Katanya, tanggal pernikahannya sudah ditentukan. Ini bukan yang pertama. Pernikahan itu nantinya akan menjadi pernikahan Kang Mas Dahlan yang keempat. Aku tahu agama yang aku imani memang mengizinkan lelaki untuk memiliki istri lebih dari satu. Aku tak bisa menutup mata dari kenyataan ini. Kang Mas Dahlan adalah suami. Dan sebagai suami dia berhak. Dia berhak untuk mengambil keputusan yang besar ini dalam hidupnya. Apalagi jika alasannya berkaitan dengan organisasi. Aku tahu ini bukan soal aku. Ini tentang perjuangan yang lebih besar. Aku tahu itu. Aku berusaha memahami takdir kehidupanku. Sejak pertama kalinya Kang Masku itu meminta izin dan restuku untuk menikah lagi. Setelah beberapa tahun pernikahan kami. Saat itu dengan Nyai Abdullah, seorang janda muda. Pernikahan itu adalah sebagai bentuk penghargaan dari Ngarsodan dan sebagai abdi dalam. Memang sepertinya Kang Mas Dahlan tidak bisa menolak permintaan itu. Kemudian setelah itu ada Kiai Munawir Abdullah di Krapyak yang ingin agar adiknya Nyai Rum juga dinikahi oleh Kang Mas Dahlan. Saat itu aku pun hanya diam. Karena lagi-lagi alasannya untuk mengembangkan Muhammadiyah. Aku paham itu semua. Secara syariat agama, aku bisa menerima. Tidak masalah. Seperti yang sudah kubilang, bahwa memiliki istri lebih dari satu bukanlah sesuatu yang haram. Namun, entahlah. Sebagai seorang istri, seorang perempuan, seorang manusia yang punya hati, aku ingin suamiku hanya untukku. Aku ingin dia hadir sepenuhnya dalam hidupku tanpa harus berbagi dengan perempuan lain. Kenapa aku harus berbagi?
Kenapa pula aku harus membiarkan ada perempuan lain di sisinya dan masuk ke dalam kehidupan kami? Saat itu kukatakan pada Kang Mas Dahlan bahwa ada satu hal yang selalu kupegang dan Kang Mas Dahlan harus pahami, yaitu aku tidak ingin tinggal dalam satu kampung yang sama dengan istri-istrinya. Aku ingin punya ruangku sendiri. Ruang untuk bekerja, untuk merenung, untuk menemukan kedamaian dalam diriku. Aku selalu mendukung Kang Mas Dahlan dalam segala hal, terutama yang menyangkut organisasi. Tapi aku juga ingin punya tempatku sendiri. Tempat untuk aku bisa terus berkembang tanpa harus terganggu oleh situasi baru pernikahan kami. Aku ingin hidupku tetap bermakna. Kang Mas Dahlan pun menyetujuinya. Sepertinya karena ia ingin tetap menjaga perasaan istri pertamanya. Dan tadi, ketika dia menyampaikan akan menikahi putri penghulu ajengan itu yang bernama Aisyah, aku rasa ajengan dari Cianjur itu tentu hanya ingin memiliki keturunan dari Kang Mas Dahlan. Karenanya Aisyah akan tetap tinggal di Cianjur. Aku paham itu semua. Namun luka hatiku seperti terbuka kembali. Bahkan terasa lebih sakit. Bahkan tanggal pernikahannya pun sudah ditentukan. Apakah karena jarak ke Cianjur yang cukup jauh, sehingga akan terlalu merepotkan jika dia harus berbicara dulu dan meminta izin? Atau apakah kali ini Kang Mas Dahlan sudah tidak perlu lagi mendengarkan suaraku? Apakah aku terlalu egois jika aku ingin Kang Mas Dahlan berbicara dulu dan meminta izin? Aku didengar. Tidak hanya itu. Secara fisik, Kang Mas Dahlan juga sosok yang menarik. Jadi, banyak orang yang bisa dengan mudah jatuh cinta kepadanya. Wajahnya teduh dan memancarkan cahaya yang dapat membuat banyak orang tertarik. Senyum karismatiknya membuat aku pun mudah untuk jatuh hati. Terlebih lagi, aku memang suka laki-laki cerdas. Kecerdasannya menarik perhatian banyak orang. Jadi tidak heran jika banyak orang tua yang ingin menjodohkan anak perempuan mereka dengan Kang Mas Dahlan. Bahkan setelah mereka memang perlu punya keinginan itu.
Tapi jika sudah berkaitan dengan aturan, terlebih itu aturan agama, maka mereka harus menaatinya. Karena aturan itulah yang nanti akan memegari setiap langkah mereka dalam menjalani hidup. Harus belajar memasak, menjahit, dan membatik. Itu semua harus aku kuasai tanpa melupakan sholat. Sholat tetap jadi yang utama, tetapi membatik pun tidak aku tinggalkan. Terutama jika aku ingin menenangkan diri. Sejak kecil, batik sudah menjadi bagian dari hidupku. Batik ada di sekelilingku, mengisi ruang-ruang rumah kami. Proses pembuatannya yang rumit, mulai dari menyiapkan kain, memelihara lilin, hingga mewarnainya dengan hati-hati, mengingatkanku akan pentingnya usaha dalam mencapai sesuatu. Di dunia yang sekarang sedang tak menentu, batik menjadi pengingat bahwa keindahan dan kualitas tidak bisa dicapai dalam sekejap, melainkan melalui kerja keras dan dedikasi. Canting adalah jembatan antara kain dan pikiran. Bagiku, ia bukan hanya alat untuk menorehkan lilin di atas kain, tapi juga simbol ketelatenan, kesabaran, dan kedalaman jiwa. Setiap goresan yang dibuat, setiap titik yang ditorehkan, mengandung makna yang lebih dalam daripada sekedar membentuk motif. Canting adalah pengingat untuk terus sabar dan setia pada setiap langkah yang aku pilih. Bahkan dengan canting yang tergores untuk lebih dari sekedar mempekerjakan mereka. Aku ingin memberikan sesuatu yang tidak hanya bernilai materi, tetapi juga spiritual. Aku merasa perlu untuk mengajarkan mereka membaca Al-Quran. Banyak dari mereka, terutama para perempuan, yang tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari. Aku rasa harus ada wadah organisasi yang lebih kompleks. Aku membicarakannya dengan Kang Mas Dahlan. Kang Mas Dahlan itu setuju. Lalu dia mengadakan rapat dengan pengurus Muhammadiyah di rumah kami. Rapat tersebut menghasilkan keputusan akan didirikan organisasi perempuan yang beriringan dengan Muhammadiyah. Namanya Aisyah. Aku Walidah,
Aku siap menerima takdir ini kembali. Meski aku memilih diam, tapi semua orang tahu